Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita di atas kepalamu, bagi Raja. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Engkau Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kekuatan dan anugerah Tuhan. Kami berdiri tanpa kekurangan suatu apapun juga, karena Tuhanlah yang menopang hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas gereja-Mu. Kami bersyukur, kami diberkati oleh kuasa pujian penyembahan. Kami mau lebih dalam lagi diberkati oleh Tuhan. Kami mau dengar firman. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan berdiri di mimbar-Mu yang kudus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan mampukan. Bahkan Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mencuri, mengganggu, bahkan mengintimidasi umat-Mu dalam beribadah, ataupun setiap kami dalam beribadah, oleh darah Yesus kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Kerinduanku Church cabang kota Bekasi, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tidak ada yang suruh duduk saudara, tetap bangkit berdiri saudara, tetap bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri, dan tetap bangkit berdiri. Sebelum saudara duduk saudara, mari kasih salam kiri kanan saudara, katakan kita pasti diberkati, bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, besok-besok jangan duduk dulu, bilang saudara. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya di tengah-tengah hari ini. Sebelum kita masuk kedengaran firman Tuhan, saya berikan saudara 30 detik untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar saudara. 30 detik dimulai dari sekarang. Saya duduk di mimbar yang baru dulu saudara. Segala pujian. Gak lolos Piala Dunia Indonesia saudara. Udah begadang. Ya nanti Indonesia lolos Piala Dunia. Memang gak ada yang amin. 1-0 saudara, menit 78. Oke, puji Tuhan. Saudara, besok saya akan tanya saudara ngomong apa sama orang di sekitar saudara ya. Yang tidak menjawab dan yang tidak bertanya tidak masuk surga. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku Church. Shalom. 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 Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat. Ada banyak uang saudara. Doa saya tahun ini kita akan tutup dengan sukacita. Doa saya ada banyak berkat di akhir tahun ini. Doa saya keluargamu dan keluargaku, engkau dan aku menikmati segala yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita masuk kepada minggu kedua dari sebuah tema besar di bulan Oktober, Living Prayer, doa yang hidup. Mari kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Saya beri judul adalah mengapa Tuhan tidak menjawab doaku. Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Sedikit disclaimer ke depan bahwa khotbah ini adalah berangkat dari pengalaman saya mengkonseling banyak jemaat. Berangkat dari pelayanan, pengalaman saya mengikuti Tuhan. Ada banyak orang bingung Bapak Ibu bahwa prayer is incredible powerful. Doa itu adalah kuasa yang dahsyat, bilang amin. Tetapi kadang-kadang prayer can also be confusing. Kadang-kadang doa juga bisa membingungkan. Ada banyak orang berpikir, ada orang yang doa and all of sudden tiba-tiba Tuhan langsung jawab, betul tidak? Ada orang yang berdoa dan doanya langsung didengar sama Tuhan. Rasa-rasanya berdoa 1 jam kemudian
langsung Tuhan dengar. Kalau kita membaca dalam Alkitab, bahkan Yosua, Bapak Ibu berdoa, dia bilang matahari berhentilah dan berhentilah matahari. Alkitab mengatakan tidak pernah ada dan gak akan ada lagi. Matahari berhenti at the time. Sampai Tuhan habiskan seluruh musuhnya Israel, baru matahari gerak lagi. Saking dahsyatnya kuasa doa. Ada kalanya kita bingung, ada orang yang doanya langsung dijawab. Tapi juga ada kalanya kita bingung, kita udah doa tahun-tahunan. Kita udah segala yang diajar pendeta, udah dilakuin. Puasa, udah. Berlutut, bukan lagi berlutut, kita gali tanah. Berapa banyak di tempat ini yang mungkin saudara hari-hari ini masih bertanya-tanya, sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi saya harus berdoa? Bahkan kadang-kadang fakta sebenarnya, Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu dasar kebenaran firman Allah. Yohanes 14, ayat yang ke-13 dan ke-14. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, ya. Dan ayat yang ke-14. Jika aku akan apa? Kita klaim ayat ini, kita bilang Tuhan dengar, Tuhan jawab dan seterusnya. Saya teringat saudara, waktu saya masih remaja, saya kuliah. Dalam perjalanan saya naik motor, waktu itu rumah kami di Depok saudara. Dalam perjalanan dari Depok ke Jakarta saya naik motor. Di tengah jalan Bapak Ibu hujannya deras. Sebagai orang yang baru ikut Tuhan, dahsyat, berapi-api, saya angkat tangan. Hujan berhenti. Kakak saya bilang berhenti kita neduh, no, kita doa, punya iman, hujan pasti berhenti. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Jalan terus. Basah sebasah-basahnya. Saya pernah mendoakan orang Bapak Ibu yang sakit. Dan saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau dia sembuh, namamu dipermuliakan. Kalau dia sembuh akan ada banyak orang kembali kepadamu. Saudara tahu apa yang terjadi? Meninggal. Saudara mungkin bingung. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa, ada orang berdoa, ada yang doanya itu benar-benar professional prayer. Yang hidupnya tuh kayak pekerjaannya doa gitu. Yang kalau doa itu dia tuh sangat lengkap. Ayat dia kutip, bahasanya mendayu-dayu. Sampai kita dengar doa dia kita minder. Besok-besok yang kita suruh doa, kita bilang, dia aja yang doa. Kita bingung. Bagaimana dan kenapa? Yang perlu saudara mengerti mengenai perihal, mengenai doa. Bahwa saudara perlu mengerti bahwa di dalam hidup ini, you are not the main character of the story. Kita bukan tokoh utama di dunia ini. Saya ulang sekali lagi. Dalam perspektif doa, kita perlu mengerti bahwa kita bukan tokoh siapa tokoh utamanya? Saudara ngerti kan dalam konsep film, kita tuh cuman pemeran. Bukan pembantu. Figuran. Tahu figuran? Yang cuman lewat doang. Siapa pemeran utamanya? Tuhan. Dan ingat ketika kita berdoa, kita yang butuh. Bukan Tuhan yang. Dan ingat kamu di bawah, dia di atas. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ingat. Kamu tuh minta tolong, bukan nyuruh. Ada kalanya kita doa sama Tuhan kayak Tuhan bawahan kita. Tuhan, angkat aku. Tuhan, berkati aku. Makasih Bu. Tuhan, bunuh musuhku. Makasih lagi Bu. Ini sampai kapan saya ulang-ulang nih Bu nih? Saya rasa-rasa gak pernah khotbah clean bersih gitu. Tanpa gangguan dari jemaat. Tapi that's why I love you. Tidak ada jemaat sebaik di Kerinduanku Church. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu kayak Sinterklas. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu kayak pesuruh kita. Kadang-kadang kita, kok gak ketawa Bu? Saya udah terbiasa sama ibu loh. Emang begitu wanita, udah girantet nyaman aja ditinggal. Curhat. Ada yang nangis, iya Pak betul Pak. Saya udah kasih segalanya Pak. Lo jangan curhat di sini. Tuhan bukan Sinterklas. Yang kalau kita berbuat baik sepanjang hari, sepanjang tahun, dan Tuhan bilang, minta apa? Istri baru, lo gila. Mari kita akan belajar Bapak Ibu, kadang-kadang doa bisa membingungkan. Mari kita jujur, saudara gak usah malu.
Siapa yang kadang-kadang kalau doa bingung ngomong apa? Enggak, kalau nggak ada angkat tangan, kita doa berkat aja udah selesai. Siapa yang kadang-kadang bingung dalam doa? Siapa yang kadang-kadang udah doa tapi nggak tahu mau ngomong apa? Mari kita jujur, siapa di sini yang pengen doa lama, tapi kan udah doa, udah tutup mata, kita kira 1 jam, pas nengok, rusak ini jam, enggak, otak lo yang rusak. Siapa di sini yang pengen doa, pengen punya kehidupan doa, tapi nggak ngerti bagaimana cara berdoa yang benar? Ya, it's okay. Kejujuran adalah awal dari dipermalukan. Sebelum kita belajar apa doa yang benar, ada 4 dulu yang dimaksud, yang bukan dimaksud dengan doa. Mari kita cepat saja. Ada 4 hal yang bukan doa. Yang pertama, doa bukan presentasi formal. Doa itu tidak membutuhkan bahasa yang berbunga-bunga, posisi tertentu, pakaian khusus. Tuhan tidak terkesan oleh bentuk, tetapi Tuhan terkesan oleh hati. Matius 6 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dikatakan Bapak Ibu bahwa Tuhan lebih menghargai satu kalimat yang jujur dari hati daripada 1000 kata yang apa? Kosong dari mulut. Artinya apa? Tuhan lebih suka doa itu bukan presentasi formal. Yang saudara datang dan saudara bikin presentasi. Jadi begini, ada pembukaan, ada latar belakang, ada penyebab masalah, ada inti masalah, kesimpulan. Itu namanya lu skripsi. Ngerti? Yang ngerti bilang amin dulu. Cepat saja. Yang kedua, doa itu bukan daftar permintaan. Doa itu bukan kamu mau belanja bulanan tulis. Dan kamu bilang, Tuhan minta ini Tuhan. Angkat ini, tolong ini, amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang bos. Saya anak buah. Banyak orang berpikir Tuhan itu mesin penjual otomatis. Yang kita masukin koin, tring, kita pilih dan harus keluar. Doa bukan cara mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa adalah cara Tuhan mengubah hati kita. Yang ketiga, karena poin saya banyak, doa bukan negosiasi rohani. Ingat. Doa itu bukan tawar-menawar. Jangan pakai ayatnya Abraham. Abraham kan tawar-menawar sama Tuhan. Abraham itu tawar-menawar untuk jiwa orang. Kamu tawar-menawar, kalau Tuhan tolong saya akan pelayanan. Memang selalu pikir kamu butuh Tuhan, butuh kamu pelayanan. Kalau Tuhan angkat saya akan bertobat. Tuhan bilang, cing. Kamu bertobat, gak ada urusannya. Doa bukan negosiasi. Yang ngerti bilang amin dulu. Doa itu bukan tawar-menawar. Kita nggak bisa berdoa dengan nyogok Tuhan dengan janji. Oh, kalau Tuhan kabulkan. Walaupun mungkin dalam beberapa hidup ini kita dengar orang saya janji gini dan Tuhan dengar. Memang ada nazar, memang ada janji. Tapi saudara perlu mengerti, doa itu bukan tawar-menawar. Tapi doa itu adalah penyerahan. Sama-sama bilang sama saya, penyerahan. Yang keempat, doa bukan pertunjukan. Sama-sama bilang sama saya, bukan pertunjukan. Doa itu bukan panggung. Apalagi panggung sandiwara. Yang kita bisa show. Nunjukin betapa dalamnya pengertian teologi kita. Mari kita akan belajar, ada 4 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Are you ready? Saudara siap diberkati? Kerinduan saudara siap diberkati? Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang pertama, mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, ketika hubungan retak, doa pun tertahan. Kadang doa kita tidak didengar Tuhan, tapi tertahan oleh tembok yang kita bangun terhadap sesama. Bagaimana doa bisa mengalir dari hati yang belum berdamai sama orang lain? Bagaimana berkat bisa turun kalau kita punya hubungan yang rusak, yang menghalangi keintiman kita dengan Tuhan? Markus 11, 23, 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percayalah bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan percayalah bahwa kamu telah, maka hal itu apa? Ayat yang ke-25, di ayat yang ke atas Tuhan beri janji, bahkan gunung pun akan beranjak. Ayat 25, dan ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap, supaya juga Bapamu yang mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yesus lagi ngomongin di ayat ini tentang iman kecil bisa melakukan hal yang besar. Yesus sedang berbicara mengenai iman biji sesawi. Kecil, tapi kalau disertai Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, mengatakan demikian. Nothing between my soul and my Savior. Not even bitterness toward my brother. Tidak ada yang menghalangi antara saya, jiwa saya dengan penyelamat saya. Tidak ada bahkan kepahitan atas saudara saya. Mengapa doa saya tidak dijawab? Yang pertama, bisa jadi karena ketika kamu berdoa, kamu pahit sama orang lain. Bisa jadi ketika kamu berdoa, kamu benci sama orang lain. Bisa jadi ketika kamu berdoa, hari ini mungkin kamu berdoa secara keras, tapi Tuhan sedang menunggu yang lebih sederhana dari hidup saudara. Apa Pak Pendeta? Pemulihan sama mamamu, pemulihan sama papamu, pemulihan sama saudaramu. Bisa jadi kamu minta agar hidupku dipulihkan. Tuhan bilang, sebelum aku pulihkan hidupmu, pulih dulu sama kakakmu, pulih dulu sama mamamu. Tapi Pak Pendeta, dia gak mau pulih Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta, dia yang jahat sama saya. Kenapa doa kita tidak dijawab? Yang pertama saya pelajari, ada hubungan yang retak. Ada seorang suami istri, lebih tepatnya suaminya, datang sama saya minta doa. Dia bilang usahanya drop, usahanya turun. Kalau grafik bukan begini Bapak Ibu, turunnya begitu, begini turunnya. No kick. Dia udah panggil ahli dari luar negeri, tapi tetap turun. Dia bilang, Pak gimana ya Pak? Biasanya bikin ini berhasil Pak. Biasanya bikin ini berhasil. Ini orang Pak dari luar negeri Pak. Wah kalau dia datang pasti beres Pak. Ini kenapa begini ya? Saya pun juga bingung. Puasa udah. Doa udah. Udah nyumbang ke panti-panti asuhan udah. Kenapa begini? Roh Kudus berbisik dengan lembut di hati saya. Tanya sama dia, di mana istrinya? Saya tanya sama dia, istri mana Pak? Kok gak pernah kelihatan? Dia senyum, Saya jawab lagi, Kadang-kadang jemaat kalau punya dosa, ketika pendeta jawab begitu, Apa Kenapa? Kenapa? Ya gitu sih Pak. Dia marah. Marah kenapa? Bapak minta maaf. Ya gitu Pak. Kenapa? Dia tahu Pak, saya punya simpanan di bank. Bagus dong. Bapak lucu deh. Gue gak ngelucu. Gue nanya simpanan di mana? Ya saya sih punya, ya namanya laki-laki Pak. Ya kan makan daging tiap hari bosen Pak. Kadang-kadang kan ya pengen coba-coba Pak. Tapi saya udah putusin sih Pak. Kamu punya selingkuhan? Ya namanya ya gitu Pak. Namanya kan ya modern Pak. Modern apa? Pak, dengar perkataan saya. Saya ngomong ini, saya duduk samping situ. Saksi hidup. Dengar perkataan saya, suami kalau nggak jujur sama istri, suami kalau curangin rumah tangga, dan ini both way ya, dua-duanya. Langit itu langit tembaga. Doamu mentok, berkatnya turun sih. Tapi kan, tahu kan kayak turun ditahan-tahan, netes gitu. Tes, tes, tes. Kalau kamu curang sama rumah tanggamu, adik-adik muda, kalau mamamu dalam Tuhan, terus kamu kurang ngajar sama mamamu. Kamu maki-maki mamamu. Kalau mama bilang, bontot, kau jawab, apa? Ada anak muda ngomong sama orang tuanya, mama tuh ngerti apa sih? Udahlah, mama tuh orang dulu. Udah mama diam aja, biar saya ngurus ide. Bukan tanpa sebab dari 10 hukum Taurat. Di salah satunya Tuhan bilang gini, hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa doa kita tertahan? Yang pertama, karena hubungan yang retak. Suatu hari, anak saya berdua, Geni dan Joey berantem. Mereka lagi suka berantem-beranteman. Satu dino Godzilla air, es, satu Godzilla api. Dan mereka saling begini. Dari mulai ketawa-ketawa pasti nangis.
Sama sudah kelihatan. 3, hitung sampai 10. 1, 2, rekor terbaik angka 7. Di angka 7, wah, masing-masing saling menyalahkan. Yang kecil bilang, abang dorong. Abangnya bilang, adek yang dorong. Saya bilang, saya yang dorong. Mereka berantem. Saya punya kebiasaan tiap mandi malam, kamar mama mertua saya, bapak ibu kamar sampingnya, karena kebetulan kamar ada 2000 di rumah. Kamar sampingnya bukan kamar utamanya, itu saya tutup lubang airnya, saya tutup, saya nyalain air. Itu jadi kalau istilah anak saya banjir genap. Itu penuh dengan air. Sudah bayangin kolam renang olimpiade. Bukan itu. Jadi di situ saya bilang, papa udah nyalain air, udah papa kasih sabun, kita mandi, asik. Sebelum mandi, damai dulu, pelukan. Oh abang, adek, mereka pelukan, aduh adek sayang sama abang sayang sama adek, mereka peluk. Saya bilang, peres lu berdua ya. Saya orang tua, mau berkati, kalau adik kakak gak damai, dia bilang damai dulu. Saya aja begitu loh. Apalagi bapamu di surga. Tuhan bilang gini, minta yang lain, damai dulu kata Tuhan. Ampuni. Pak, tapi dia gak mau damai. Yang penting kamu damai. Alkitab bilang diberkatilah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut sebagai anak-anak siapa? Allah. Saya yakin ketika saya ngomong ini, Tuhan muncul ini. Kau jangan pura-pura keraskan hatimu. Setan itu gak mungkin kau ampunin. Damai. Adik-adik muda yang kurang ajar sama papa mamanya, minta ampun. Kamu yang gak setia sama istrimu, pesan saya, ngaku, beresin. Diam semua nih, damai. Bilang kiri kanan saudara, damai. Yang pertama, mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Ada hubungan yang retak. Saudara, saya gak mau menghakimi, tapi kalau saudara punya hubungan yang retak, bereskan. Terutama kalau dia orang tuamu, terutama kalau dia istrimu, terutama kalau dia saudara sama kamu. Pak, tapi dia gak mau pak, gak apa-apa, yang penting kamu mau. Yang kedua, mari kita cepat, mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Yang kedua, doa rohani dengan motif duniawi. Doanya sih rohani, mungkin doa kita Bapak Ibu punya unpure intention, punya motivasi yang salah. Doanya kita balut dengan rohani, mengatasnamakan Tuhan, minta bisnis diberkati. Tetapi ada intensi untuk kalau gue berhasil gue balas lo. Kalau gue naik gue sikat lo. Oh kalau gue jadi orang kaya, apa yang lo perbuat gue balas lebih banyak. Doanya rohani, tetapi motifnya apa Bapak Ibu? Bahkan lebih gampangnya doa tanpa ketulusan. Kita memanipulasi Tuhan. Maaf ya saya ngomong ini ya. Kita memanipulasi Tuhan. Saya ulang lagi, maaf ya. Kita memanipulasi Tuhan. Celakanya pendeta bisa kamu bohongin, tapi Tuhan tahu sampai ke akar-akarnya. Saya selalu bilang, orang Kristen boleh gak kaya? Tapi pertanyaannya bukan soal boleh gak boleh. Kalau udah kaya, ngapain? Ada orang pengen kaya, pengen tunjukin. Bapak Ibu, dalam anugerah Allah, saya berhati-hati membangun. Tuhan yang membangun gereja. Tapi saya berhati-hati bersama dengan para pastoral menentukan langkah gereja ini. Kenapa? Karena saya gak mau gereja ini sebagai ladang pembuktian bahwa Gideon bisa. Saya nggak mau dan nggak akan pernah. Tolong doakan. Saya ulang lagi, saya naik dari mimbar ini. Saya sangat berhati-hati sama para pastoral di sini. Setiap kali kami ingin memulai sesuatu, kami cek motivasi kami. Jangan-jangan kami bilangnya buat Tuhan, tapi sebenarnya buat gua. Jangan-jangan bilangnya biar nama Tuhan dipermuliakan, tetapi di hati sebenarnya biar gua, biar lu lihat semua, gua bisa kan? Oh come on Tuhan, manusia bisa kamu bohongin, tapi Tuhan nggak pernah bisa kamu bohongin. Bagus nih, bisa jalan jauh-jauh. Manusia bisa kamu bohongin, tapi Tuhan nggak bisa kamu bohongin. Manusia bisa kamu manipulasi, tapi Tuhan tidak bisa kamu manipulasi. Dan saya, tapi saya
I love you. Pasti masuk TikTok tuh. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jangan manipulasi Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan manipulasi Tuhan. Amin. Satu hari saya doakan orang di Mount Elizabeth di Singapura. Mount Elizabeth, Bapak Ibu yang panggil saya. Wuih. Iya, yang panggil saya orang top. Top. Dia bilang, Pak, kalau sembuh Pak, saya janji akan nyumbang gereja. Waduh, udah saya dalam nama Yesus, semua ayat saya taruh di situ. Sembuh nggak? Rest in peace. Berapa bulan yang lalu, Tuhan uji saya lagi dalam anugerahnya. Saya doakan orang lagi besar di sebuah kota. 4 mata ngomong berdua. Pak ngomong berdua, ayo Pak masuk ruangan ngomong berdua. Wih, orang top. Tuhan saksi perkataan saya. Tuhan mau lihat. Dia ngomong-ngomong tanya, Bapak kalau butuh apa-apa bilang. Wih, dalam hati banyak Pak. Banyak banget. Tapi apa? Diam. Kenapa? Nggak digerakin. Kamu kalau nggak digerakin jangan sosok gerak. Saya tuh belajar ya. Kadang-kadang pendeta bisa manipulasi jemaat loh. Kalau hatinya nggak tulus. Jemaat kan kadang-kadang takut sama pendeta loh. Kita bisa ngomong ini, Pak, Tuhan bilang. Itu kalau pendetanya nggak Tuhan bilang, hati-hati itu pendeta. Tuhan bilang gini, aku nggak pernah ngomong. Penipu kamu. Ngeri hukumannya. Makanya kalau Tuhan ada sesuatu di hati, saya tahan dulu. Saya uji dulu. Kalau memang itu dari Tuhan, saya bilang, maaf ya. Dan saya selalu ngomong gini, uji lagi. Tapi Tuhan taruh di hati saya. Jangan sampai pendeta memanipulasi jemaat dengan berbalutan ayat. Saya dengar dalam masa saya melayani ada seorang hamba Tuhan. Lihat jemaat perempuan ngomong gini, Tuhan bilang sama saya, kamu jodoh saya. Terus mereka nikah. Karena itu jemaat perempuan takut akan Tuhan tapi gak berhikmat. Nikah. Berapa tahun kemudian mereka cerai. Pendeta bilang apa? Karena Tuhan bilang, kamu bukan orangnya. Ini beneran, ini true story. Kamu kalau ada orang yang bilang, saya pernah ketemu orang di daerah Cawang bilang gini, Pak Pendeta, Tuhan bilang sama saya, Pak Pendeta disuruh Tuhan berkati saya. Saya bilang apa sama dia? Tuhan gak bilang sama saya. Loh, emang Tuhan cuma ngomong sama kamu doang? Betul gak? Adik-adik muda, kalau ada orang yang rohani bilang begini, Tuhan bilang sama saya, kamu jodoh saya, bilang sama dia, Tuhan gak bilang. Kalau memang Tuhan bilang, gue akan ikut lo. Betul apa enggak? Karena sekarang ada banyak orang, jemaat kita, orang timur ini, seneng sama pendeta-pendeta yang punya dalam tanda kutip. Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong gini. Kalau benar, lakukan. Di situ kamu perlu punya karunia discerning spirit. Karunia membedakan roh. Jangan apa-apa kayak dicocokin dong gitu. Iya. Tuhan bilang, jual mobilmu, kasih ke saya. Aduh, kalau benar Tuhan bilang. Kalau enggak, saya selalu bilang sama saudara, jangan manipulasi Tuhan. Jangan ngomong gini, tuh kita suka ngomong gitu kan. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong, Tuhan yang malu. Ini Tuhan yang malu. Enggak kok, lu yang malu. Halo, kok gak ada halo sih, shalom. Siapa di sini kalau yang dua, kalau Tuhan gak tolong, Tuhan yang malu. Tuhan bilang, gue gak pernah malu, lu kali yang malu. Halo. Kita suka bilang, kalau Tuhan gak bela, Tuhan yang malu. Tuhan gak pernah malu. Dia udah ribuan tahun dari dunia ada. Jadi jangan lagi sebagai orang Kristen doa ngancem-ngancem Tuhan. Situ bukan debt collector. Ngancem-ngancem, kalau Tuhan gak tolong, nanti orang akan menghina namamu. Come on. Halo? Tentunya hal ini Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat yang ketiga kita baca. Sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Kamu, tetapi kamu, karena kamu, sebab, untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Ternyata bisa orang berdoa dan gak terima apa-apa. Tuhan, aku pengen terkenal. Biar kalau aku terkenal, nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan bilang, no bukan namaku, namamu kan. Saya kan pernah tes polisi. Wih, saya bombardir surga dengan ayat. Kalau saya lulus polisi, tidak bayar seperak pun, Tuhan dipermuliakan. Nggak lulus. Nggak lulus. Saya kan pernah bilang kan, saya cari nama saya. Saya telepon nama saya. Ma, nama bontot nggak ada. Mama saya kan karismatik mentok. Cari lagi. Weh, kamu nggak punya iman. Saya cari lagi. Ma, nggak ada. Yang tidak ada bisa Tuhan bikin ada. Weh, setelah dicek, yang samping polisi tanya saya, kenapa dek? Nggak ada namanya. Nggak ada bang. Tulis aja sendiri. Kamu nih adik-adik muda nih, jatuh cinta nih. Udah tahu bukan dari Tuhan. Kamu manipulasi Tuhan kan? Dengan ngomongin, oh Tuhan, kalau sama dia Tuhan, aku akan begini. Tuhan bilang, Bambang katanya, gua mau ditipu sama lo kata Tuhan. Tuhan, kalau saya masuk kantor itu Tuhan, kalau tembus Tuhan, aku begini. Kita manipulasi Tuhan. Ada juga orang doa sama Tuhan dengan kalimat mendayu-dayu. Seakan-akan Tuhan bisa dibohongin. Tuhan. T-U-U-H-A-N. Tuhan. Y-E-S-U-S. Yesus. T-O-L-O-N-G. A-K-U. Ini sekolah minggu ya. Siapa di sini? Mari kita jujur. Yang pernah doa manipulasi Tuhan, angkat tangan. Jujur aja lah, semua pernah lah. Puasa sesuci lah, betul. Siapa di sini kalau doa, waduh, kita pakai ayat, kita manipulasi Tuhan. Kayak Tuhan itu nggak tahu masalahnya, celakanya Tuhan tahu hatimu. Oh, saya berkali-kali zaman dulu doa, aduh Tuhan. Sampai untung aja Tuhan sabar. Untung Tuhan bukan siantar. Kalau Tuhan orang siantar, Tuhan bilang, ih kurang ajaran ini ya. Dibohongin terus aku ya. Dia bilang cut, maksudnya malaikat, sikat dulu. Iya. Sama-sama bilang sama saya, doa, jangan manipulasi Tuhan. Yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab? Doa rohani dengan motif duniawi. The poorest prayer are not about getting what we want, but becoming who God wants us to be. Doa yang paling tulus adalah bukan apa yang kita dapat, apa yang ingin kita dapatkan, tetapi adalah menjadi apa yang Tuhan inginkan. Nanti malam, nanti jam 3 istri saya, kami berkhotbah dengan perikop yang sama, dengan kerangka yang mirip, tetapi hasilnya atau cara penyebarannya berbeda. Cara pengajaran berbeda. Saudara ingin mendengar kesaksian istri saya di poin kedua. Karena kami pernah berdoa sama-sama berpuasa. Saudara pernah gak rasanya di PHP-in sama Tuhan? Tahu gak di PHP-in? Kayak tanda-tanda dikasih tes. Pas ending gak jadi. Nah nanti jam 3 istri saya akan khotbah mengenai kesaksiannya dia. Dan itu yang men-shifting momennya. Dari orang entertainment, Bapak Ibu menjadi orang hamba Tuhan. Pelayanan, full time, ikut Yesus. Saya bantuin ya. Yang ketiga, mengapa doa kita tidak dijawab? Yang pertama, karena ada hubungan yang retak. Doa tertahan. Yang kedua, doa rohani tapi motif. Yang ketiga, iman yang percaya tapi ragu. Dari kalimatnya aja udah saling bertentangan. Percaya tapi ragu. Mari kita jujur, kita percaya Tuhan sanggup. Tapi seringkali kita ragu apakah dia mau. Kita percaya janjinya, tapi kita ragu apakah kita cukup layak untuk menerimanya. Mari kita akan baca Bapak Ibu sebuah ayat yang sangat jujur tapi bertolak belakang. Markus 9 ayat yang ke-24. Markus 9 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Segera aku percaya, tolonglah aku yang tidak. Sekali lagi, tolonglah aku yang tidak. Sekali lagi, tolonglah aku yang tidak
punya iman kok. Punya iman, Yesus mampu. Tapi kita masih pikir, mau nggak Yesus? Punya iman kok, orang lain ditolong, saya ditolong. Tapi kita masih berpikir, saya bisa nggak ya? Ini yang dibilang, kenapa doa kita nggak dijawab? Kita percaya tapi kita ragu. Bahasa gampangnya begini, kita doa nih, Tuhan sembuhkan penyakitku, amin. Terus kita pegang, masih sakit. Halo? Tuhan, suamiku agar berubah. Amin. Suami kita buka pintu. Doa mulu. Lama-lama jadi pendeta loh. Masa? Kita bilang, Tuhan, kan baru doa. Kok datang lagi setan ini, Tuhan? Loh, saya ngomong jujur loh. Saya sama istri doa, Tuhan lindungi aku. Jauhkan dari perbantahan orang. Tuhan agar tidak ada yang fitnah. Amin. Keluar rumah, buka Instagram, fitnah semua. Serangan semua. Saya bilang, oh tahe. Itu hidup. Betul nggak? Tuhan doa agar penagih utang gak nyebarin data saya ke orang-orang. Dalam nama Yesus saya berdoa. Kita klaim Mazmur 91. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan tidak akan menimpa aku. Darah Yesus tutup bungkus. Dalam nama Yesus, amin. Baru amin buka WA. Ini ada orang WA gue nagih utang. Lu punya utang? Kita mau bilang, kayaknya gak tokcer doa gue. Percaya. Latar belakang ayat yang baru saudara baca adalah seorang anak yang sakit. Murid Yesus, Alkitab bilang Yesus dengan ketiga orang inner circle-nya lagi di atas gunung transfigurasi. Sedang mengalami perubahan. Murid-murid yang bawah nih gak bisa sembuhkan. Yesus turun ke bawah. Mereka lagi ribut. Yesus tanya, ada apa? Yesus bilang, muridmu gak bisa sembuhkan. Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus di sini? Hai orang kurang percaya. Bawalah dia kemari. Ayahnya datang, bilang begini. Sekiranya kamu dapat melakukan sesuatu. Lakukan. Apa jawab Yesus? Sekiranya. Mungkin bagiku. Apa jawab Bapak itu? Tolonglah aku. Yang tidak percaya ini. Kenapa doa butuh iman? Karena iman menarik mukjizat. Kenapa doa butuh iman? Karena iman dibutuhkan untuk menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagaimana? Siapa di sini yang ingin menyenangkan Tuhan? Angkat tangan. Saya ingin menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan gampang, bukan bawa persembahan ke gereja. Itu menyenangkan Tuhan memang. Menyenangkan Tuhan gampang, bukan angkat lagu penyembahan. Itu menyenangkan Tuhan memang. Saya mau tahu nggak apa yang paling menyenangkan Tuhan? Bukan puasa, bukan. Apa? Yang paling menyenangkan Tuhan apa? Gampang banget. Cukup percaya kepadanya. Anak saya Genesaret. Dia akan menyenangkan hati saya kalau dia percaya sama papanya. Suatu hari kami ngopi berdua. Saya punya kebiasaan ngopi berdua sama dia. Karena anak sudah mulai beranjak remaja. Dia mulai suka nonton YouTube. YouTube-nya kids, tapi kids juga aneh-aneh sekarang. Jadi saya suka ngedate berdua. Kemarin kami ngopi bareng. Tentunya dia hot chocolate, ice chocolate. Ngopi. Saya sakit perut. Saya kasih HP saya bilang, Gene tunggu sini ya. Papa ke toilet dulu. Biasanya dia gak mau. Gak mau papa. Biasa kalau ke toilet, di depan saya. Nah, papa bau ya? Ya bau lah. Masa wangi? Terus saya bilang gini, kan toiletnya kecil. Gini tunggu ya, papa ke toilet. Saya kasih HP, saya sisain uang $1 juta. Loh, saya orang kaya, saudara gak tahu? Jangan bilang-bilang ya. Saya titip sama waitersnya, Mbak titip anak saya sebentar mau ke toilet. Dia duduk, terus saya selesai toilet, saya balik. Dia lihat HP-nya, dia percaya. Jadi itu menyenangkan hati saya. Kan Tuhan bilang gitu. Aku akan datang lagi. Kamu percaya gak Tuhan datang lagi? Gimana caranya percaya Tuhan datang lagi? Gak usah heboh kayak cacing kepanas.
Anak saya diam duduk manis. Dia nonton. Anak saya kalau saya gendong, saya lempar ke atas, dia gak pernah tuh, astagfirullah, gak pernah. Dia tuh, anak saya yang paling kecil lebih berani lagi. Papa lebih tinggi. Papa lebih tinggi lagi, saya lempar. Sampai sekarang belum turun, saya masih nungguin. A little faith in a great God is better than a great faith in the wrong thing. Iman kecil di dalam Tuhan lebih hebat daripada iman besar dalam hal yang salah. Don't put your faith in your faith, but put your faith in God. Maksudnya gini, saya punya iman. Iman kamu kepada iman. Yang benar iman kamu kepada Tuhan, bukan iman kamu kepada. Karena iman besar tapi kepada hal yang salah menghasilkan hal yang salah. Tapi iman kecil kepada hal yang benar akan menghasilkan hal yang besar. Don't put your faith in your faith, but put your faith in God. Kita cepat saja. Cara berdoa yang Alkitabiah. Yang pertama, tuliskan dan pegang janji Tuhan. Tuliskan. Saya aja saudara Alkitabiah, tulis. Minta apa? Nanti akhir tahun saya akan tanya sama saudara. Kan tahun ini the year of many open doors. Nanti saudara akan disaksikan video kemarin yang baptis 50% bukan orang Kristen. Dan ada seorang ibu yang kanker pendarahan otak. Pendarahan otak. Suatu hari ketemu sama istri saya. Ini dijauhkan teman ciri kemuliaannya. Didoakan. Bukan istri saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Didoakan sembuh. Dia memutuskan terima Yesus. Kemarin dibaptis. Bisa ngerti? Tuliskan. Setelah tuliskan, pegang, perkatakan. Karena apa yang kita perkatakan akan kita tuai. Setelah perkatakan, doakan janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tuliskan, perkatakan, doakan. Sekali lagi, tuliskan, perkatakan, doakan. Sekali lagi, tuliskan, perkatakan, doakan. Sekarang saudara sendiri, 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi. Karena kamu tahu jadinya, kamu udah tulis, kamu tempel aja screensaver HP-mu, taruh di dompetmu, lihat, perkatakan. Udah perkatakan, doakan, doakan, perkatakan, doakan, perkatakan. Nanti kamu lihat pelan tapi pasti Tuhan mulai buka pintu. Nanti kamu lihat tangannya yang kuat mulai buka jalan. Nanti kamu lihat kelihatannya mustahil, tapi lama-kelamaan kamu mulai mikir gini, bisa nih, mampu nih. Nanti kamu lihat apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu perkatakan, apa yang kamu doakan akan jadi kenyataan dalam nama Yesus. Sekali lagi, sambil angkat tangan saudara, angkat tangan kananmu, 3, 2, 1. Tuliskan, perkatakan, doakan. Tuliskan, perkatakan, dan doakan. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa doa kita tidak dijawab? Yang pertama, hubungan retak, doa tertahan. Yang kedua, doa rohani, motif duniawi. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Iman yang percaya, tetapi yang keempat, kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Terlalu bising untuk mendengar Tuhan. Pertanyaannya bukan doa gak dijawab, pertanyaannya kamu dengar gak? Suatu hari ada orang yang rumahnya kebanjiran, banjir rumahnya, banjir. Dia doa, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Saya pasti dengar cerita ini. Datanglah regu penyelamat dengan skoci. Ayo Bu naik. Tidak. Tuhan akan menyelamatkan. Banjir mulai naik sampai ke dada.
Tuhan, tolong aku. Datang lagi orang dengan skoci. Ayo bu, naik bu. Tidak, Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Sampai air naik di sini. Tuhan, datang helikopter. Ayo bu, naik bu. Tidak, Tuhan yang menyelamatkan. Matilah ibu ini. Dalam antrian ke alam baka, dia ketemu Tuhan. Dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Tuhan bilang, aku kirim 3 orang tolong kamu. Tapi kamu gak jawab, gak dengar. Gini loh, kadang-kadang jawaban Tuhan itu gak supranatural. Kamu tuh jangan hanya harapin yang heboh-heboh gitu. Kamu kebanyakan nonton film sih. Kamu harapin tuh heboh-heboh, Tuhan dengan kereta putihnya gitu, kuda berputih gitu. Akulah Tuhanmu. Kadang begitu, tapi kadang gak gitu. Kadang dia kasih tanda yang miraculous, yang ajaib, yang dahsyat. Kadang cuma gini mukjizatnya. Kamu tetap senyum sama orang yang nusuk dari belakang. Itu mukjizat loh. Kenapa kau senyum? Karena kau udah kasih sianida di kopi. Iya. Saya ngomong ini ya. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu gak selalu yang heboh-heboh. Kadang-kadang sederhana. Makanya tiap hari minta hati dan mata yang bisa lihat. Bisa lihat. Saya mau bilang sama teman, mari kita buka satu ayat. Yesus setiap kali berdoa, dia selalu memutuskan koneksi dengan dunia. Alkitab bilang pagi-pagi benar, pagi-pagi benar. Bapak Ibu, ketika Yesus dibaptis, Alkitab bilang burung merpati apa Bapak Ibu? Mendarat kepada dia, betul? Sedikit fakta mengenai burung merpati. Mungkin saudara gak pernah tahu. Burung merpati itu gak bisa mendarat ke objek yang gerak. Saya ulang lagi ya. Burung merpati, saya dengar ini dari seorang magician, pesulap. Ya, burung merpati itu kalau dia terbang, dia kalau mendarat, dia harus kepada objek yang steady. Yang diam, still. Yang ngerti bilang amin dulu. Alkitab menggambarkan Roh Kudus seperti burung. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh gak bisa mendarat karena kamu tuh gelisah banget gitu, gelisah gitu kayak Tuhan bilang tenang. Tuhan, kalau aku, kita tuh kayak gitu deh. Anak saya tuh suka lari ke rumah, ke sini. Saya bilang, Papa mau ngomong, ke sini sampai saya kekep. Diem, Papa mau ngomong. Kenapa Roh Kudus dalam hal ini lambang burung merpati hinggap di atasnya? Kenapa? Karena Yesus tenang, karena Yesus tunduk, dan Yesus diam di hadapan Bapa. Roh Kudus bukan badai yang menerobos pintu hati, tetapi merpati yang mendarat lembut di dalam diam. Yesaya 30:15. Dalam bertobat dan tinggal tenang terletak keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya apa Bapak Ibu? Terletak. Saudara mau tahu nggak? Keheningan bukan kelemahan, itu kekuatan. Ketika kita mulai berhenti panik dan mulai percaya. Saudara, izinkan saya ngomongin. Salah satu penemuan yang paling brilian dari Tuhan adalah namanya rest. Saya ulang lagi ya. Salah satu penemuan atau pemberian Tuhan yang paling brilian adalah rest. Tahu rest? Istirahat, tenang. Be still. Karena banyak orang bisa tiduran tapi pikiran kemana-mana. Betul? Tiduran sih. Tapi begini. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu, tiduran mungkin sebuah kondisi, tapi beristirahat adalah sebuah keputusan. Karena istirahat adalah salah satu bentuk iman. Di tengah ketidaknyamanan, di tengah ketidakadilan, di tengah ketidaksempurnaan, kita bisa punya ketenangan. Karena beristirahat atau rest adalah sebuah teriakan iman. Not everything under my control, but everything under your control. Amin. Rest.
Bilang kiri kanan saudara, tenang kamu. Ayo bilang, kamu tenang. Bilang sama yang baru ngomong, jangan heboh. Saya di sini, kau punya masalah kayak cacing kepanasan. Upload terus, upload. Nanti Tuhan akan balas, norak lo. Punya masalah kau upload story. Orang benar tidak akan dibiarkan terjatuh tergeletak. Norak lo, saudara lihat, saya gak pernah upload story apapun yang bertujuan untuk kasih. No, gak pernah. Saya pernah jawab, no, diem. Gak pernah. Kamu baru diomongin dikit langsung ngomong. Mulut orang fasik akan dibungkam Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan norak jadi orang. Amin. Tenang. Doa saya, Tuhan menyertai saudara. Minggu depan, sabar. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang punya surga, crazy in love itu. Tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang bangga punya Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Haleluya. Tutup mata saudara, fokus sama Tuhan. Tenang dulu saudara, tenang. Gak usah heboh. Tenang dulu saudara. Fokus sama Tuhan. Mengapa doa saya tidak dijawab? Yang pertama, ada hubungan yang retak. Doa tertahan. Yang kedua, motif doa rohani, motif duniawi. Yang ketiga, kenapa doa kita tidak dijawab? Alkitab mengatakan, karena saudara dan saya percaya tapi ragu. Yang keempat, terlalu bising untuk mendengar Tuhan. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita.